Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Zainal Abidin akan menjelaskan tentang pengertian pengembaraan. Pengembaraan merupakan suatu kegiatan jajah alam terbuka untuk meningkatkan kesegaran jasmani, menyegarkan otak, dan sekaligus agar kita lebih mengenal lingkungan alam bebas di sekitar kita, serta mensyukuri alam yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjaga kelestarian dan tidak merusaknya. Asal-usul desa. 1. Desa Bongas, Kecamatan Watu Kumpul. Berdasarkan cerita yang melegenda, konon waktu zaman kewalian di Desa Bongas, ada kebo emas yang pernah berkubang di pohon teja, sehingga tempat tersebut diyakini oleh masyarakat setempat sebuah candi, yakni Candi Pomas, yang merupakan tempat berkubangnya si kebo emas. Untuk mengenang adanya kebo emas, akhirnya muncul nama Pomas dari kata kebo emas dan kemudian menjadi Bongas. 2. Desa Gunung Jaya, Kecamatan Belik. Gunung Jaya adalah desa yang separuh dari desa ini adalah hutan pinus dan hutan alam, serta desa ini merupakan dua bukit, yaitu Bukit Penyawungan dan Bukit Guji. Gunung Jaya adalah desa yang sangat luas dan padat penduduk, walaupun sebagian besar hutan, tetapi Gunung Jaya merupakan tempat yang ramai seperti Dukuh Perubahan, Penyawungan, dan Dukuh Gantungan. Gunung Jaya terpecah jadi dua bagian, yaitu selatan dan utara, dan ada sungai Kali Arus sebagai pemisah antara selatan dan utara. 3. Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari. Desa Pulosari merupakan desa penyangga ibu kota kecamatan karena terletak di ibu kota Kecamatan Pulosari. Juga diharapkan sebagai contoh dari 11 desa yang ada di Pulosari pada dekade 60-an hingga 80-an. Desa Pulosari adalah satu-satu yang dikenal di wilayah Kecamatan Pulosari yang begitu susahnya mendapatkan konsumsi air minum atau air bersih. Di saat musim kemarau tiba, waktu itu warga menjadikan air hujan sebagai satu-satunya sumber air untuk kebutuhan termasuk sebagai air minum. Penampungan air hujan atau PAM memang menjadi idola waktu itu. 4. Desa Moga, Kecamatan Moga. Penamaan Desa Moga berdasarkan adat istiadat secara turun-temurun sejak zaman Kerajaan Mataram. Asal Moga nenek moyang dalam berjalannya singgah atau istirahat di Padepokan Moga yang sekarang namanya Dukuh Depok, RT 1 RW 6. Nenek moyang berdoa menyuwun moga-moga sehingga nama Moga dijadikan nama untuk Desa Moga sampai sekarang. 5. Desa Randu Tongkal. Dahulu disebut desa di wilayah Pemalang bagian selatan tumbuh sebuah pohon randu yang sangat besar sekali. Para warga desa setempat merasa pohon randu yang besar itu sangat mengganggu aktivitas warga desa. Kemudian para tetua desa mengadakan musyawarah untuk membahas masalah warga desa. Akhirnya disepakati bahwa pohon randu raksasa tersebut akan ditebang. 2 hari menjelang penebangan pohon itu, suasana desa menjadi diselimuti kabut kebiruan. Semua warga jarang yang bercakap-cakap. Ketika melewati pohon randu besar itu, ada banyak warga yang memberikan sesaji di sekitar pohon randu. Ketika akan menebang pohon randu, secara tiba-tiba angin berhembus dengan sangat kencang. Semua warga panik. Sekitar itu, secepat kilat suasana di sekitar pohon itu menjadi kacau balau. Tiba-tiba pohon randu yang akan ditebang bergetar. Pohon itu terangkat naik ke atas. Secara pelan-pelan, semua orang yang ada di sana merasa heran dengan apa yang mereka saksikan. Pohon randu itu terangkat hingga akarnya keluar. Dari tanah. Kemudian pohon randu yang seperti dicabut itu terlempar dan jatuh ke tanah tidak jauh dari 10 gusi. Wit randune tongkal, kata salah satu orang yang menyaksikan kejadian itu. Materi peta peta yaitu peta atau gambaran tentang kondisi daerah atau wilayah yang dilewati dalam penjelajahan disebut peta. Karena peta ini digambar di atas kertas yang digulung seperti peta materi menaksir tinggi. Menaksir tinggi adalah seorang ditunjuk untuk bisa menaksir ketinggian dengan menggunakan media dan alat yang sederhana. Ketentuan teknik menafsir tinggi. 1. Dilakukan oleh 2 atau 3 orang. 2. Menggunakan alat bantu meteran atau langkah atau tongkat 2 meter. 3. Perlengkapan alat tulis. Metode menafsir tinggi ada 2, yaitu metode segitiga dan metode bayangan. Metode materi kompas. Kompas adalah alat penunjuk arah mata angin. Arah ini menggunakan medan magnet bumi untuk menentukan arah utara, selatan, timur, dan barat. Fungsi dan manfaat dari kompas adalah untuk menentukan arah mata angin, terutama arah utara dan selatan, yang menjadi tempat medan magnetis.
bumi. Selain itu, kompas juga berguna untuk 1. Mengukur besar sudut kompas. 2. Mengukur besar sudut peta. 3. Menentukan letak orientasi. 4. Mempermudah perhitungan dan pembacaan peta. Bagian-bagian kompas yaitu dial visier, kaca pembesar, jam petunjuk, tutup, dial penggantung.